Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pengelola pendidikan, serta sahabat pendidikan di seluruh Indonesia. Ada perubahan penting yang perlu diketahui oleh seluruh satuan pendidikan terkait sistem akreditasi nasional. Jika selama ini kita mengenal Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah atau BANPDM sebagai lembaga yang melaksanakan akreditasi sekolah dan madrasah, maka mulai bulan Juni tahun 2026 pemerintah melakukan perubahan kelembagaan yang cukup mendasar melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan, BANPDM digantikan oleh lembaga baru yang bernama Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan atau disingkat BSANPE. Lalu apa sebenarnya BSANP? Mengapa BANPDM diganti? Apa saja tugas, fungsi, dan kewenangan BSANP? Silakan simak penjelasannya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Bapak dan Ibu sekalian, dalam bagian pertimbangan Permendikdasmen nomor 14 tahun 2026 dijelaskan bahwa pemerintah ingin meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan keselarasan antara pengembangan standar nasional pendidikan dengan evaluasi pemenuhannya melalui akreditasi. Oleh karena itu, dilakukan penataan kelembagaan dengan mengintegrasikan fungsi pengembangan standar dan pelaksanaan akreditasi ke dalam satu badan. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 dinilai sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti. Dengan demikian, pemerintah membentuk BSANPE sebagai lembaga baru yang menggabungkan fungsi pengembangan standar nasional pendidikan sekaligus pelaksanaan akreditasi. Menurut Pasal 1 Permendikdasmen nomor 14 tahun 2026, BSANPE adalah badan non-struktural yang bertugas mengembangkan standar nasional pendidikan dan melaksanakan akreditasi. Pada pasal 2 ditegaskan bahwa BSANPE melaksanakan dua tugas utama, yaitu pengembangan standar nasional pendidikan dan pelaksanaan akreditasi. Sementara pada pasal 3 dijelaskan bahwa BSANPE bersifat mandiri dan profesional serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Artinya, BSANP menjadi lembaga strategis yang mengawal mutu pendidikan nasional mulai dari penyusunan standar hingga penilaian pencapaiannya. Bapak dan Ibu, Pasal 4 mengatur secara rinci tugas BSANPE. Pertama, mengembangkan standar nasional pendidikan sebagai rekomendasi penetapan oleh Menteri. Kedua, mengevaluasi implementasi standar nasional pendidikan. Ketiga, mengembangkan instrumen akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Keempat, memantau pencapaian standar nasional pendidikan melalui pelaksanaan akreditasi. Kelima, melaporkan hasil akreditasi kepada Menteri. Dan keenam, memberikan umpan balik kepada satuan pendidikan dan pemerintah daerah berdasarkan hasil akreditasi guna mendorong pemenuhan standar. Dengan kata lain, BSANP tidak hanya memberikan status akreditasi, tetapi juga berperan dalam perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Selain memiliki tugas, BSANPE juga mempunyai fungsi penting, di antaranya menyusun pedoman proses bisnis dan menyelenggarakan rapat pleno, menyusun rencana kerja 5 tahunan dan tahunan, serta mengelola sumber daya manusia BSANPE, mengangkat anggota komite akreditasi tingkat provinsi dan menetapkan kriteria lembaga akreditasi internasional yang diakui. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa BSANP memiliki ruang lingkup kerja yang lebih luas dibandingkan lembaga akreditasi sebelumnya. Dalam menjalankan tugasnya, BSANP terdiri atas 3 komite utama. Pertama, Komite Standar Nasional Pendidikan atau KSNPE. Kedua, Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Formal atau KANPF. Ketiga, Komite Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal atau KANPNF. Dengan struktur ini, pengembangan standar dan pelaksanaan akreditasi berada dalam satu koordinasi kelembagaan yang sama. Salah satu hal baru adalah BSANPE juga berperan dalam pengembangan standar nasional pendidikan untuk menghasilkan standar yang relevan dan konsisten. Pengembangan standar dilakukan berdasarkan prinsip mutu, keadilan, inklusivitas, keberlanjutan, kolaborasi, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dalam bidang akreditasi, BSANPE bertindak sebagai penyelenggara penjaminan mutu eksternal untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan. Akreditasi mencakup PAUD, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, SMP dan Madrasah Tsanawiyah, hingga SMA dan SMK, serta pendidikan non-formal seperti PKBM, lembaga kursus, kelompok bermain, dan sekolah rumah atau homeschooling. Hasil akreditasi dinyatakan dalam dua status, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Status terakreditasi terdiri atas peringkat A, B, dan C. Sedangkan masa berlaku status dan peringkat akreditasi adalah 5 tahun. Pada masa transisi, anggota BAN yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuk BSANP agar layanan akreditasi tetap berjalan lancar. Dengan terbitnya Permendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026, BSANP hadir sebagai langkah penting meningkatkan mutu pendidikan Indonesia secara berkelanjutan. Silakan download salinan peraturan menteri ini melalui situs www.komunitasbelajar.id. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa menyukai, membagikan, dan berlangganan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.